Pak Mulyadi berusaha tidur di ranjang, namun keringat bercucuran sehingga baju yang dipakai oleh Pak Mulyadi penuh dengan keringat. Keringatnya pun baunya agak bau tidak enak, mulutnya baunya agak busuk. Sekitar 3 minggu kemudian Pak Mulyadi dibawa keluarganya ke rumah sakit menjalani pengobatan. Namun sakit yang dirasa oleh Pak Mulyadi semakin menjadi-jadi, tidak kunjung sembuh, sehingga semua keluarga pun memutuskan untuk dibawa pulang. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Monto di channel Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang kisah misteri dan horor. Jangan lupa share ke teman-teman Anda supaya bisa mendengarkan cerita-cerita kami. Bagi pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti video kami di channel kami doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dilipat gandakan rezekinya. Amin. Kali ini ada satu kisah yang dialami oleh sahabat kami yang bernama Pak Mulyadi. Pak Mulyadi sosok manusia yang terkena tumbal ilmu kesaktian. Semasa muda Pak Mulyadi gemar mencari ilmu kesaktian kesana kemari, berguru bukan hanya satu guru saja, hanya ingin mencari ilmu kesaktian. Ia sering tirakat melakukan ritual kesaktian, sehingga masa-masa mudanya tubuhnya kekar kuat, tak mampu terkena bacokan alat-alat benda tajam. Mulutnya ketika bergumam, orang yang ada di sekelilingnya merasa takut dan gentar, sehingga para preman pasar segan kepada Pak Mulyadi, takut sama Pak Mulyadi. Namun Pak Mulyadi ini salah seseorang yang biasa mengkonsumsi alkohol. Ketika masa tuanya sekitar umur 50 tahun, Pak Mulyadi merasakan sakit yang begitu lama, tahunan. Divonis oleh tim medis bahwa Pak Mulyadi terkena penyakit lambung dan hepatitis A. Ketika ia merasakan sakit yang begitu menyusuk-nyusuk perutnya, sehingga tubuhnya dipenuhi dengan keringat yang begitu berkucuran, apalagi di bagian jidat mengeluarkan keringat yang begitu banyak. Menginjak jam 9 malam, Pak Mulyadi
berusaha untuk tidur supaya menghilangkan rasa sakit yang dideritanya. Namun matanya Pak Mulyadi tak mampu memejamkan mata, sehingga ia mendapat suara-suara bisikan di bagian telinganya untuk membeli alkohol. Ia keluar dari rumah sambil memegangi perutnya yang ia derita penuh rasa sakit, membeli alkohol untuk diminum. Ketika ia minum, namun rasa sakit tersebut tidak berkurang, akan tetapi malah menyiksa tubuhnya. Suatu seketika ia menjerit-jerit merasakan sakit yang begitu sangat mendalam. Sang anak Mulyadi mendatangi ke kamar sang ayah sambil berkata, "Kenapa Pak? Aduh, perut saya sakit nih, punggung saya sakit, kepala saya sakit. Bapak sih sudah dibilangin jangan minum alkohol, Bapak tidak mau berhenti minum alkohol. Aduh sakit, kamu itu tidak tahu apa-apa nak. Kamu jangan ngomong gitu nak, kamu itu tidak tahu apa-apa." Sambil marah Pak Mulyadi ini memanggil sang ibunya, "Mana ibu kamu? Mana ibu kamu?" Sambil marah, sambil ngamuk, bahkan benda-benda yang di dekat kamar tidur berantakan sambil ngamuk gitu. Kemudian harinya, setelah ia bangun pagi, ia sudah merasakan agak enak badan, namun tubuhnya lemah, tidak seperti hari-hari biasanya semasa muda yang dulunya kekar dan begitu menakutkan, namun tubuhnya agak rentang kuruh dikarenakan sakit yang begitu lama. Udah tahunan ia merasakan sakit. Sendi-sendinya sudah terasa sakit, bahkan ketika kumat, semua badan sulit untuk digerakkan, terasa kaku. Namun Pak Mulyadi ini tidak mau berhenti meminum minuman alkohol, padahal sudah dilarang oleh tim medis, sudah dilarang oleh seluruh keluarga. Namun Pak Mulyadi ini tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang diberi nasihat oleh para tim medis. Setelah pagi, ia beraktivitas menuju ke pasar, mendatangi anak-anak buah mereka sambil meminta jatah harian. Ia ngomong sama anak-anak yang di pasar, "Mana jatahnya?" "Ini Pak." Semua preman yang ada di pasar segan takut sama Pak Mulyadi. Ini Pak gitu. Ia pun kembali ke rumah sambil membawa 10 botol minuman, berjalan sambil meminum. Ketika mendekati maghrib, penyakit Pak Mulyadi ini kumat. Namun Pak Mulyadi tak kuat merasakan sakit yang begitu mendalam. Perutnya terasa sakit bagaikan ditusuk-tusuk, punggungnya terasa berat, kepalanya terasa pusing. Ia berteriak-teriak sama keluarga, "Aduh sakit, aduh sakit." Kemudian Pak Mulyadi berdiri sambil memandang kaca almari yang ada di kamar.
Pak Mulyadi melihat ada boyangan yang begitu besar. Besarnya melebihi tingginya lemari yang ada di kamar. Dia bertanya-tanya Pak Mulyadi ini makhluk apa yang ada di belakangku ya? Kok ada makhluk yang begitu besar? Setelah ia menengok ke belakang, tidak ada seseorang pun. Kemudian ia memandang lagi ke kaca. Makhluk tersebut sudah tidak nampak. Namun Pak Mulyadi masih merasakan sakit yang begitu sangat menyakitkan, menusuk perutnya. Ia sambil meringis kesakitan hingga terjatuh di depan almari. Gak lama kemudian Pak Mulyadi berusaha untuk bangun. Ketika ia bangun, ia melihat sosok bayangan wanita cantik yang melintas di bagian belakang Pak Yadi sambil tersenyum, tersimpuh. Pak Mulyadi penuh dengan kata-katanya, apa ini salah satu lelakon saya dulu ya, yang menyebabkan sakit yang saya derita ya? Enggak masa seperti itu bisa membuat sakit pada tubuhku ini ya. Ya mendapat bisikan lagi untuk menekuk minuman yang beralkohol. Pak Mulyadi tanpa henti-hentinya meminum minuman alkohol. Dia berusaha untuk melalaikan rasa sakit yang ada pada tubuhnya. Pak Mulyadi berusaha tidur di ranjang, namun keringat bercucuran sehingga baju yang dipakai oleh Pak Mulyadi penuh dengan keringat. Keringatnya pun baunya agak bau tidak enak. Mulutnya baunya agak busuk. Sekitar 3 minggu kemudian Pak Mulyadi dibawa keluarganya ke rumah sakit menjalani pengobatan. Namun sakit yang dirasa oleh Pak Mulyadi semakin menjadi-jadi, tidak kunjung sembuh, sehingga semua keluarga pun memutuskan untuk dibawa pulang. Si Pak Mulyadi ini dijenguk oleh teman-teman di pasar sambil membawa setoran. Ini Pak, hasil setorannya ya, taruh situ aja. Sebagian anak-anak jalanan, anak-anak yang ada di pasar merasa bangga. Sebagian pula ada yang merasa sedih karena melihat pimpinannya berkucur, merasakan sakit yang tak kunjung sembuh. Kemudian Pak Mulyadi berusaha untuk tidur. Sekitar jam 12 malam Pak Mulyadi merasa agak merinding, seakan-akan ia tidur tidak sendirian. Ketika ia menengok di bagian kiri, dia melihat ada sosok wanita cantik yang ada di sebelah kiri Pak Mulyadi. Ketika ia memandang ke atas, melihat ada makhluk yang begitu besar sambil tertawa di atas badannya Pak Mulyadi, sehingga Pak Mulyadi ini kebingungan bagaikan orang yang gila, takut sekali. Kemudian Pak Mulyadi berusaha untuk memejamkan mata, namun mata tidak kunjung bisa terpejam. Padahal rasa sakit yang ia rasakan sangatlah
menyiksa badan. Pak Mulyadi mendengarkan suara bisikan di bagian telinga kiri, berupa kata-kata, "Pak Mulyadi, kalau kamu ingin sembuh, bercerailah dengan istrimu, kamu akan sembuh," kata bisikan tersebut. Kemudian Pak Mulyadi berdiri sambil berkata-kata, "Ini benar enggak sih? Masa aku harus menceraikan istri saya? Padahal istri saya ini yang sering kali membantu saya." Pak Mulyadi memberanikan diri mendatangi sang istri. Dia ngomong, "Bu, apakah ibu mau saya ceraikan? Mau enggak, Bu?" Kata Pak Mulyadi. "Ah, bapak ini gimana? Enak aja gitu diceraikan, Pak. Kita itu kan hidup bersama-sama dari masa susah hingga sekarang. Masa bapak mau mudah sekali mau menceraikan saya, Pak? Apa bapak ini udah kejam sama saya, Pak?" Enggak, Dek. Aku itu bingung, Dek. Setiap saya sakit, merasakan sakit, saya sering mendengarkan bisikan-bisikan yang aneh, Dek. Oh, gitu ya, Pak. Udah bapak tiduran, Pak. Ini udah agak malam, Pak. Karena keluarga tersebut jauh dari didikan agama. Karena keluarga tersebut tidak kenal yang namanya ibadah, tidak kenal yang namanya sholat, tidak kenal yang namanya baca ayat suci Al-Quran. Sehingga keluarga tersebut terlihat suram, terlihat agak suram, wajahnya agak lucu karena tak pernah terlewati oleh air wudhu. Tak lama ketika paginya sang istri memutuskan pergi ke rumah sang paman, menceritakan tentang tragedi yang terjadi pada malam. Dia datang, rumahnya agak jauh dari rumah Pak Mulyadi. Ketika ia datang ke situ, ia curhat sama sang paman. "Paman, saya mau cerita, Paman." "Cerita apa, Dok?" "Gini, Paman, tadi malam sang suamiku terdapat bisikan-bisikan gaib, katanya untuk menceraikan saya." "Oh, jangan, itu hasutan setan. Coba ya, Dok, saya tak pergi ke rumah Pak Usman. Pak Usman ini seorang ustadz yang tahu tentang masalah seperti itu. Siapa tahu Pak Usman ini bisa membantu permasalahannya dan sakit, bisa melantari sakit yang diderita oleh suamimu." "Ya, makasih ya, Paman. Saya terima kasih banget, Paman." Kemudian paman tersebut datang ke rumah Pak Usman. Setelah sampai ke rumah Pak Usman, Pak Ustadz Usman ini, ia ngomong ke Pak Usman, "Pak Usman, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh, ada apa, Pak?" "Ini Pak Ustadz, saya mau minta tolong, Pak. Keponakan saya itu sakit udah lama banget, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, Pak. Bahkan tiap malam terdapat bisikan-bisikan dari makhluk yang tak kasat mata, Pak. Saya minta tolong, Pak, supaya dihindarkan dari bisikan, keponakan saya dihindarkan dari bisikan-bisikan yang aneh, Pak." "Oh ya, insya Allah nanti saya ke sana."
Aku tunjukkan alamatnya ya Pak. Ya, nanti Pak Usman berangkatnya sama saya aja. Tapi tidak bisa hari ini Pak, karena hari ini aku ada acara. Kemungkinan nanti malam ya Pak. Ya. Kemudian paman tersebut pulang menuju rumah, mendatangi keponakan. Ia ngomong, Dok, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Nanti malam Pak Usman mau datang ke rumah kamu. Tolong bilangin sama suami kamu jangan pergi jauh-jauh gitu. Penuh dengan rasa semangat, istri Pak Mulyadi ini pulang menuju rumah, membawa kabar berita ingin diceritakan pada sang suami. Ketika sesampainya di rumah, dia bertemu sang suami yang masih tergulang-guling di atas kasur, menahan rasa sakit yang ia derita. Ia ngomong sama Pak Mulyadi, Pak, nanti malam ada Pak Ustadz kesini Pak, mau ngelantarin Bapak, siapa tahu Bapak nanti sembuh. Pak Mulyadi ini suaranya begitu lantang dan keras, marah. Kamu ini gimana? Kamu jangan panggil Pak Ustadz kesini kalau keluarga kamu ingin selamat. Suara tersebut tidak seperti suara Pak Mulyadi, sehingga istri Pak Mulyadi ini merasakan takut yang begitu dalam, sehingga tubuhnya bergetar, tak mampu berbicara apapun. Namun keniatan untuk mendatangkan Pak Usman ini, ia tak putus semangat. Kemudian menjelang setelah Isya, Pak Mulyadi ingin keluar dari rumah menuju tempat penjualan alkohol. Setelah sampai di tempat penjualan alkohol, Pak Mulyadi meminum minuman beralkohol di tempat tersebut hingga habis 1,5 botol. Ia berpamitan pada sang pemilik toko, ingin pulang sambil membayar. Setelah ia berjalan sambil senggoyongan dan merasakan sakit yang ia derita, Pak Usman sudah sampai di rumah, duduk di dalam kamarnya Pak Mulyadi. Pak Mulyadi berjalan sampai di rumah tanpa mengucapkan salam, tanpa mengetuk pintu masuk ke rumah. Setelah ia di depan kamar mendengar suara jeritan tangis wanita. Ampun, ampun, saya minta maaf, ampun, jangan siksa aku, ampun. Makhluk Allah, kamu jangan ganggu lagi keluarga ini. Kamu di sini disuruh siapa? Kata Pak Ustadz. Saya di sini ikut sama Mulyadi dari dulu, karena Mulyadi pergi ke tempat saya
meminta saya untuk masuk pada tubuhnya Pak Mulyadi, sehingga aku di tubuhnya Pak Mulyadi udah puluhan tahun. Kemudian Pak Usman, sekarang perjanjian kamu dengan Pak Mulyadi sudah selesai. Kamu jangan ganggu keluarga ini. Pulanglah ke tempat kamu. Kalau kamu ingin selamat, kalau kamu tidak mau selamat, akan saya bakar, kata Pak Ustadz. Pak Mulyadi di depan pintu sambil menyandarkan kepalanya di tembok, mendengarkan suara-suara tersebut. Gak lama kemudian terdengarlah suara menggelegar begitu keras dan kencang. Kamu tak mampu menandingi kekuatanku. Aku mau pergi dari tubuhnya Mulyadi kalau kamu bisa mengalahkan saya, kata. Kemudian Pak Ustadz tersebut ngomong, di dunia ini tidak ada yang kuat. Segala kekuatan Allah yang punya. Kalau kamu tak mau keluar dari tubuh Mulyadi, kalau kamu tidak mau memutuskan perjanjianmu dengan Mulyadi, akan kubakar, akan kubacakan ayat-ayat supaya tubuhmu terbakar. Makhluk tersebut tertawa. Coba saja kamu bacakan. Tidak lama kemudian Pak Ustadz membacakan ayat-ayat. Setelah ia dibacakan, makhluk tersebut meringkih, menangis, mengatakan, panas, panas. Ampun, jangan bakar saya. Ampun, ampun. Saya berjanji tak kembali lagi ke sini. Saya berjanji tak mengusik keluarga ini. Saya berjanji tak mengusik keluarga ini. Saya berjanji tak bikin sakit sama Mulyadi. Kalau gitu, keluarlah dari sini. Janganlah kau kembali sini lagi. Kembalilah ke tempatmu sana, kata Pak Ustadz. Tidak lama kemudian terdengar gemuruh angin yang begitu kencang, sehingga pepohonan di sekeliling tersebut pun bergoyang-goyang, daunnya berjatuhan. Keluarlah makhluk tersebut. Tak lama kemudian Pak Mulyadi membuka pintu sambil menangis, menundukkan kepalanya. Dia seraya bertanya sama Pak Ustadz, Pak Ustadz, tadi itu makhluk apa Pak Ustadz? Tuh Mulyadi, makhluk tersebut yang bersarang pada tubuhmu itu merupakan kerjaan kamu semasa muda, mencari kesaktian. Maka dari itu bertobatlah, meminta ampunan pada Sang Pencipta, karena jalanmu dulu sesat. Sekarang kamu bertobatlah, meninggalkan segala minuman yang kau konsumsi. Sekarang dunia yang gelap kamu tinggalkanlah, menuju dunia yang terang benerang. Mulyadi, kalau kamu ingin selamat. Ya Pak Ustadz, saya ingin selamat Pak Ustadz. Bimbinglah saya Pak. Bimbinglah saya Pak Ustadz. Bimbinglah saya. Tunjukkanlah caraku mencari jalan yang benar Pak. Begitu. Kemudian ya udah, gini, kamu sekarang bertempatlah membaca istighfar sambil bersyahadat. Kemudian dia dituntun Pak Mulyadi ini membaca istighfar sambil menangis dan membacakan syahadat, kalimatus syahadat. Alhamdulillah, Pak Mulyadi sakit yang ia derita lama kelamaan sembuh.
tubuh pun agak mulai pulih. Yang tadinya kurus kering, hanya perut yang belenjing, sekarang sudah lama-kelamaan sembuh. Kemudian ia pun belajar tentang ilmu agama sama Pak Ustadz Usman. Ia nampak jadi orang yang alim, orang yang rendah diri, orang yang tak sombong diri. Ia bertobat pada Sang Pencipta sehingga ia diberi keselamatan. Keluarga Pak Mulyadi pun diberi ketentraman dan diberi ketenangan hati semua keluarga Pak Mulyadi. Bahkan Pak Mulyadi pun sangat tekun banget pergi ke musola, menunaikan sholat 5 waktu, sehingga ia pun tekun melakukan puasa sunnah. Alhamdulillah Pak Mulyadi jadi orang yang tobatan nasuha. Semoga diterima tobatnya oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin. Jadi bagi teman-teman yang ada di sana, bila kita menyekutukan Allah, bila kita mencari kesaktian melalui jalur yang salah, maka nantinya tubuh kita akan yang disiksa, baik di dunia sampai di akhirat. Senantiasa ingat pada Sang Pencipta. Mari kita senantiasa melakukan apa yang diperintah oleh Allah, supaya hidup kita diberi keselamatan dunia sampai akhirat, diberi ketentraman dari dunia hingga akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.